Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak semua? Hari ini sehat? Alhamdulillah. Kita harus selalu sehat. Jangan lupa kita protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun yang bersih ya selama 3 detik ataupun 5 detik ya. Kemudian kita menutup masker kalau kita keluar ruangan. Kemudian jaga jarak kita dengan aman ya. Sebelum kita belajar pada hari ini ya, marilah sama-sama kita berdoa dulu, menundukkan kepala dengan membaca suratul Fatihah. Doa selesai. Baik anak semua, pada kesempatan kali ini Pak Asbadi, guru seni budaya SDN Bima Yes Oke Singla Kebadane, akan menjelaskan tentang materi SBDP tentang gambar reklame ya. Gambar reklame itu apa sih anak-anak semua ya? Yuk kita sama-sama kita bahas tentang gambar reklame. Gambar reklame atau reklame diartikan adalah suatu sarana yang memiliki tujuan menjajakan ataupun memasarkan barang jasa agar diminati masyarakat. Nah, reklame anak semua, kita tahu semua di luar ya, ada beberapa gambar-gambar kan, itu tujuannya di pasar, di toko, ataupun di tempat-tempat umum. Kita melihat beberapa tulisan ataupun video-video di baliho-baliho yang besar itu tentang reklame. Jadi reklame itu seperti di materi tadi, bahwa tujuannya adalah untuk menjajakan ataupun mendagang, memperjualbelikan barang yang akan kita jual. Apa sih yang dijual anak semua? Yang dijual banyak sekali ya. Alat kesehatan, kemudian sarana pendidikan, kemudian kebutuhan kita sehari-hari, makan, minum, kebutuhan kesehatan ya, dan lain-lain ya. Apapun yang dijual belikan di pasar, di toko, di mall, dan lain-lain, itu adalah merupakan jenis-jenis reklame yang tujuannya adalah memasarkan barang ataupun jasa. Bagaimana cara memasarkannya? Memasarkannya dengan berbagai macam. Ada yang melalui kertas-kertas di koran ya, ada yang melalui di majalah, pamflet, di poster, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama, Pak Asbadi akan menjelaskan satu persatu. Nah, ini fungsi reklame adalah memperkenalkan produk kepada masyarakat, kemudian sebagai alat komunikasi ya, tujuannya memperkenalkan hasil suatu produk atau barang kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat mengenal dan berusaha untuk memiliki atau membeli barang tersebut. Nah, oleh karena itu anak semua, dalam reklame harus pertama ya, caranya adalah harus benar-benar meyakinkan kepada pembeli ataupun kepada masyarakat barang yang kita jual adalah benar-benar mutunya sangat baik. Kenapa? Karena kalau kita mutu jual produknya itu kurang baik, masyarakat akan lari ke produk lain. Oleh karena itu, apa yang kita pasarkan adalah harus dengan barang-barang yang sangat baik sekali dan berguna untuk kehidupan sehari-hari, agar masyarakat ataupun konsumen kembali lagi membeli produk yang kita pasarkan. Itu syarat-syarat reklame ya, persuasif ataupun mengajak pada masyarakat agar masyarakat tertarik akan produk yang kita pasarkan. Kemudian dapat memvisualisasikan keindahannya, menerapkan beberapa unsur keindahan. Antara yang pertama adalah keseimbangan ya, keseimbangan. Yang kedua adalah harmonis. Yang ketiga adalah irama atau ritme. Yang keempat adalah kontras. Yang kelima etis, sopan sesuai dengan norma. Dan yang terakhir adalah edukatif, mendidik. Nah, jadi produk-produk yang kita jual itu anak semua tidak selamanya harus bagus ya, tetapi bagaimana caranya mengemas produk tersebut supaya di samping bagus, indah, tetapi harus juga bersih, higienis, aman, nyaman. Contoh ya, seorang penjual atau pabrik sepatu menjual dagangannya, sepatunya harus apa anak semua? Harus nyaman dipakai. Kalau seandainya sepatu yang dia pasarkan itu tidak nyaman, ya masyarakat juga akan balik lagi ke produk lain ya. Nyaman, higienis, sehat ya. Harus barang-barang yang tidak harus bagus, tetapi barang tersebut sehat untuk dikonsumsi. Contoh, kita membeli susu ya di supermarket.
Kemudian pas kita buka kemasan susunya, diisi, ya kita sering lihat di viral di beberapa stasiun televisi, ya ataupun di video-video, susunya itu sudah kadaluarsa ataupun sudah menggumpal. Nah itu berarti produk itu tidak higienis ataupun tidak aman, tidak nyaman untuk kita konsumsi sehari-hari. Berikutnya anak semua, sifat-sifat reklame komersial, ya atau mendatangkan keuntungan. Yang berikutnya adalah sosial, menerangkan sesuatu kepada masyarakat. Nah, yang pertama adalah komersial. Jelas, suatu produk yang kita jual tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Ya, harus untung yang kita jual. Kenapa? Ya dalam kehidupan sehari-hari kita perlu ada ya karyawan, menggaji karyawan untuk biaya hidup keluarga kita sehari-hari. Oleh karena itu, barang yang kita jual kepada masyarakat harus ada keuntungan. Kenapa harus untung? Ya tadi ya. Kemudian syarat-syarat tadi harus kita jalani selalu. Nah, ini reklame menurut medianya. Yang pertama adalah reklame audio. Yang kedua reklame visual. Yang ketiga reklame audio visual. Nah, satu persatu Bapak akan jelaskan semua. Yang pertama adalah reklame audio. Kenapa sih audio? Audio itu artinya pendengaran. Jadi reklame tersebut hanya bisa disampaikan kepada masyarakat hanya melalui pendengaran. Contohnya apa yo? Apa? Radio bagus ya. Jafran bagus ya. Kemudian tadi jawaban dari siapa? Megita bagus ya. Itu radio. Radio adalah suatu reklame yang hanya bisa didengar karena kita mendengar di radio tentang apapun produk-produk yang dijualkan, mau produk makanan, minuman, kesehatan dan lain-lain ya. Itu adalah reklame audio, hanya bisa didengar melalui indera pendengaran. Yang kedua adalah reklame visual. Visual adalah mata atau penglihatan. Jadi bentuk reklame tersebut dilihat dari mata kita. Ayo, siapa yang tahu reklame yang bisa dilihat dari unsur penglihatan atau mata? Sherin? Ya, bagus, majalah. Apalagi? Kita koran ya, dari koran. Apalagi? Baliho. Ya, bagus. Apalagi? Surat kabar tadi udah ya, udah sama Regita tadi. Ayo, apalagi narasumber semua yang dilihat? Apa? Koran tadi udah, majalah sudah ya. Poster, betul. Pamflet ya. Apa tuh yang panjang tuh? Spanduk. Sip ya, anak SD Bima. Yes, oke lah kabarnya luar biasa. Ya, itu anak-anak semua. Jadi yang kedua adalah reklame visual melalui surat kabar atau koran, majalah, poster, pamflet, baliho, spanduk dan lain-lain. Ada lagi yang lain ya. Berikutnya adalah reklame audio visual. Reklame audio visual berarti audio dari pendengaran, visual dari penglihatan. Nah, ayo. Jadi jenis reklame yang bisa dilihat dan didengar dari mana sumbernya? Apa? Gerin. Tadi televisi. Sip, 100 ya. Televisi adalah sarana atau media yang bisa didengar dan dilihat. Nah, televisi ya. Kemudian bioskop. Oke lah, bioskop juga kalau kita melihat di layar lebar, bioskop itu bisa dilihat, ada tulisannya, ada gambarnya, dan didengarkan, ada sound systemnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jenis-jenis reklame dari segi visual ya, memberitahukan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa melalui surat kabar, majalah. Tadi sudah Bapak jelaskan ya. Berikutnya adalah poster. Nah, poster adalah jenis visual berbentuk gambar, tulisan berukuran besar, memudahkan ya. Anak-anak semua, ini hati-hati ya. Di zaman modern ini banyak penipuan. Hati-hati membeli produk-produk yang tidak bermerek. Ya, hati-hati sekali. Dan memasang poster juga nggak sembarangan. Di mana anak-anak memasang poster? Tahu poster kan? Ya, poster itu adalah suatu kertas yang ditempel di dinding atau di suatu benda, tujuannya untuk memberikan informasi pada masyarakat atau konsumen. Dan di mana cara menempelkannya? Tempatnya di mana?
Boleh tidak di dalam masjid? Nggak boleh. Di dalam masjid itu untuk ibadah anak semua, sarana ibadah ya. Di gereja juga tidak boleh, sarana-sarana ibadah lain tidak boleh. Ya, di tempat-tempat ibadah tidak boleh ditempel-tempel poster. Ya, karena itu adalah tempat suci anak semua. Jadi di mana sih Pak sebaiknya menempel itu? Nah, menempel poster pertama jelas tempat tersebut adalah tempat yang ramai. Di pasar boleh? Boleh. Ya, di pasar kan ada kios ya, tempel di situ. Supaya apa? Supaya masyarakat umum melihat dan membaca, oh tentang produk ini, produk susu, produk kesehatan, ya, alat-alat kosmetik, alat-alat untuk olahraga. Nah, ada semua di situ, ditempel. Apalagi, ayo, tempat umum yang lainnya di mana? Boleh tidak di tiang listrik? Tak boleh, ya. Tiang listrik juga tidak boleh ditempel barang-barang promosi apapun, ya. Boleh tidak di dinding sekolah? Di dinding sekolah? Boleh tidak, anak semua? Tidak boleh. Di mana kalau mau menempel di sekolah? Di majalah dinding atau di mading ya. Itu semua sekolah di seluruh Indonesia pasti idealnya harusnya memiliki mading atau disingkat majalah dinding. Ditempel di situ. Jangan di kaca-kaca sekolah, di dinding sekolah. Karena apa? Kotor, tidak indah, tidak bagus ya. Itu ya. Jadi ada tempat-tempat khusus yang untuk ditempel di tiap-tiap sekolah, baik SD, SMP, SMA. Itu adalah tempat-tempat menempel poster. Ya. Dan ingat anak-anak semua, menempel poster juga jangan sampai merusak dinding. Kasihan yang punya rumah di gang-gang, di jalan-jalan itu ya, ditempel poster ya dengan lem yang sangat kuat sehingga pas dilepas temboknya, catnya juga rusak. Siapa yang rugi? Masyarakat. Ya, jadi memasang poster juga harus izin oleh pemerintah setempat, baik ke kelurahan mau ke Pak RW ataupun Pak RT, izin dulu. Ya, jangan asal tempel-tempel, tidak boleh. Itu melanggar etika. Ya, tidak memiliki norma-norma, tidak memiliki sopan santun. Ya, kita harus belajar untuk bagaimana beretika yang baik. Ya, jadi izin dulu sebelum nempel, boleh tidak? Nah, itu kalau boleh tempel, kalau tidak boleh jangan dipaksakan. Ya, baik, kita lanjut lagi anak-anak semua ya. Baliho, anak-anak tahu yang baliho siapa yo? Coba cung yang nggak tahu baliho itu apa? Nah, nggak tahu kan? Iya, karena kalian masih anak SD, belum tahu baliho itu apa sih Pak? Baliho kita baca bersama-sama adalah jenis reklame visual yang berukuran sangat besar dengan tujuan agar lebih menarik perhatian masyarakat. Ya, baliho biasanya dipasang di tempat-tempat yang ramai. Nah, anak-anak semua, baliho itu adalah spanduk besar sekali. Gimana cara masangnya, Pak? Terbawa angin, apalagi sekarang lagi musim hujan, musim angin besar ya, kabur, berbahaya. Ya. Gimana caranya? Satu, caranya harus safety, harus aman. Jangan asal paku-paku, tak-tok, sehingga kena angin terbang, kemudian menghantam orang lewat lagi berkendara, orang jatuh karena gara-gara kena ketiban baliho, ya, yang rugi kan masyarakat, kita semua pemakai jalan raya. Oleh karena itu, sebelum kita memasang baliho, siapkan juga keamanannya. Bagaimana caranya? Baliho yang baik adalah yang di jalan-jalan umum, ya, di Kota Cirebon itu banyak sekali baliho, spanduk yang ukuran besar sekali itu kan, sering lihat kan? Ya, betul anak semua. Ya, sering kalian lihat semua baliho-baliho di jalan raya, terutama di perempatan jalan raya itu ada baliho ukuran besar. Caranya dipasang di tempat-tempat yang sudah pemerintah buatkan. Pemerintah pasti sudah membuat seaman mungkin sehingga kalau seandainya tertiup angin besar pun tidak lepas ataupun tidak roboh. Ya, itu baliho ukurannya besar sekali. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan informasi pada masyarakat tentang informasi, baik informasi pemerintahan, ada lagi tentang barang yang dijual, ada lagi mengenai program-program pemerintah, baik itu apapun lah yang sifatnya itu tujuannya untuk memberikan informasi pada masyarakat ramai. Ya. Berikutnya, spanduk. Nah, ini ya, kita sudah lihat sini. Sosialisasi penanganan, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Nah, ini adalah salah satu contoh spanduk. Anak sering lihat spanduk Kak? Sering ya. Di mana? Di sekolah. Di mana lagi?
Di perempatan jalan, oke. Ya, kita di mana? Di masjid, ya. Di mana lagi? Di pasar. Banyak sekali anak semua ya. Spanduk juga tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Informasinya apa? Ya tadi sama dengan baliho. Ya, kalau spanduk ukurannya lebih kecil, ya. Itu kemudian tujuannya sama untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Sama ya pemasangan spanduk juga, perhatikan segi keamanan. Supaya apa? Supaya masyarakat yang menikmatinya nyaman. Kita pernah lihat kan spanduk lepas, kemudian spanduknya itu menghantam rumah yang diam saja hantam, kacanya pecah. Yang rugi siapa? Masyarakat. Nah, oke ya, lanjut. Berikutnya yaitu embalase. Ya, kita baru dengar ya embalase itu apa sih, kita baca. Jenis reklame visual terdapat pada kemasan atau pembungkus hasil produk yang diperdagangkan. Nah, jadi pada kemasan ya, contohnya di kaleng susu. Kaleng susu kan ada kan? Ya, ada tulisannya misalkan susu X, ya, memasarkan tentang ini. Nah, barangnya bagus, produknya juga halal ya. Kemudian higienis ya. Masa kadaluarsanya juga masih lama dan lain-lain itu pada kemasan produk. Pada susu, sampo, alat kesehatan, alat-alat pendidikan, semuanya ada. Itu namanya embalase atau alat promosi ataupun alat komunikasi produk yang ada pada suatu benda ya. Berikutnya pamflet adalah jenis reklame yang berbentuk gambar tulisan pada lembaran kertas berukuran relatif kecil ya, disebarkan melalui pesawat terbang ya, kemudian kendaraan darat seperti mobil, motor dan lain-lain. Nah, ini contoh ya. Ini adalah suatu contoh pamflet, ukurannya kecil. Contohnya ini sate manis Betawi Encang Soleh. Nah, ini harganya 10.000 per porsi. Nah, itu adalah suatu contoh pamflet. Berikutnya etiket atau label ya. Label lebih kecil lagi, label lebih kecil lagi. Reklame visual umumnya terbuat dari kertas berukuran kecil dan biasanya ditempelkan pada tube atau kemasan produk seperti vitamin, obat-obatan dan lain-lain ya. Namanya juga label ya. Label itu kecil sekali, ditempel di mana? Di produk. Sama tujuannya juga untuk memberikan ataupun meyakinkan pada masyarakat tentang produk yang dia jual. Paham kan semua? Sampai sini paham? Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Dilanjut. Berikutnya adalah plakat. Plakat adalah jenis reklame visual, bentuknya seperti poster tetapi ukurannya lebih kecil. Plakat biasanya dipasang atau ditempel pada dinding-dinding, pagar beton, pohon dan sebagainya. Nah, ini plakat. Plakat juga hampir sama dengan poster ya. Tahu poster kan? Ya, yang tadi dipasang-pasang di pasar-pasar ya, dinding-dinding pasar maksudnya, kemudian di dinding-dinding tempat-tempat yang umum yang sifatnya itu aman buat masyarakat. Nah, itu tapi kalau plakat ukurannya lebih kecil dari poster. Ya, paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya adalah buklet. Buklet jenis reklame visual yang berbentuk buku kecil. Nah, jumlah halamannya lebih. Jadi buklet itu alat promosi, bentuknya seperti buku. Ya. Bisa diedarkan di mana-mana. Di depan gerbang sekolah boleh nggak anak-anak? Boleh. Selama jam istirahat anak-anak sekolah, ada petugas-petugas dari yang mempromosikan itu berdiri di depan gang, juga sama syaratnya, izin dulu, boleh nggak sama kepala sekolahnya ya, memasarkan ataupun membagikan buklet. Kalau sama ibu kepala sekolah ataupun bapak kepala sekolahnya boleh, baru petugas tersebut berdiri di depan gerbang, tidak boleh masuk ke halaman sekolah ya, kemudian membagikan di gerbang anak-anak ya. Bagi yang berminat silakan ya. Apa isinya? Apapun ya, tentang kesehatan, makanan, minuman ya, alat olahraga, pakaian dan lain-lain ya. Tetapi kalau memasarkan produk di sekolah, jelas harus ada unsur-unsur pendidikan, harus ada berguna buat anak didiknya terutama. Jangan memasarkan produk untuk orang tua, untuk ibu rumah tangga, dipasarkannya di sekolah. Itunya produknya jangan. Kalau mau tempat-tempat tersendiri
ya, di ibu arisan, di RT RW, ataupun di tempat ruang guru memasarkannya, ya. Kalau tempat untuk barang-barang ibu rumah tangga itu jangan di anak-anak, ya, tidak sesuai. Lanjut ya. Baik, berikutnya adalah papan nama, ya. Papan nama reklame terbuat dari papan kayu, lembaran logam, seng, dan lain-lain. Nah, ini papan nama, ya. Seperti ini juga ada nama, ya, ada nama Pak Asbadi kecil, ya, dari fiber ini. Kemudian juga ada pada papan nama di depan meja-meja guru dan lain, itu adalah meskipun ada nama, ya, ataupun apapun yang sifatnya mempromosikan suatu produk pada masyarakat, ya. Kita lanjut lagi. Mobile, ya. Reklame ini dipasang dengan cara digantungkan sehingga mudah bergerak bila terutama, ya. Nah, ini, ya, contohnya. Ini adalah contoh mobile digantung, ya. Pernah lihat kan di showroom mobil, ya. Yang sering ada sih di showroom mobil, di depan-depan toko, ya. Apapun aja judulnya, bentuknya, dan apapun di mana maksudnya, di mana tempatnya. Itu adalah suatu mobile digantung. Kalau reklame, kalau poster ditempel, buklet berupa buku. Kalau mobile tadi digantung, tidak ditempel, tidak berbentuk buku, tapi digantung di risplang, ya, di depan-depan toko tuh. Ada kan? Pernah lihat? Nah, tentang apa? Susu. Tentang apa lagi? Makanan. Ciki. Itu adalah suatu contoh-contoh mobile, ya. Berikutnya anak-anak semua, neon box. Neon box adalah jenis reklame yang terbuat dari sinar lampu, ya, sinar lampu berwarna-warni. Nah, ini contohnya. Iklan susu bir brand dari neon box. Siapa yang pernah lihat? Boleh nggak dipasang di siang hari? Boleh. Tapi karena neon box itu adalah ada lampu, terangnya adalah di suatu tempat yang gelap, otomatis lebih tepat kalau dibaca malam hari. Kalau siang terbaca nggak? Ya terbaca, anak-anak semua jelas terbaca. Ya, tetapi dengan adanya suasana yang gelap, khususnya di malam hari, neon box sangat sesuai untuk dipasang ataupun digunakan untuk promosi-promosi suatu produk. Artinya jangan di siang saja orang membaca produknya, tetapi juga di malam hari. Malam hari juga orang-orang jalan-jalan ataupun apalah tujuannya untuk. Tapi jangan lupa, ya, seperti tadi Pak Asbadi saya ingat tadi awal, kita keluar ruangan kita harus pakai masker. Pak Asbadi nggak pakai masker, kenapa sekarang? Pak Asbadi pakai cuman karena lagi menerangkan suatu materi, ya, PJJ, jarak jauh dibuka supaya lebih nyaman menjelaskannya. Lanjut, ya. Neon box jelas kan? Ya. Apa tadi? Susi tadi? Neon box? Ya. Neon box adalah reklame yang menggunakan lampu. Nah, cocoknya di apa? Regita, di malam hari. Siang boleh tidak? Boleh, ya. Baik, lanjut. Oke. Itu saja mungkin penjelasan tentang reklame dari Pak Asbadi, ya. Tugas untuk kalian yaitu menggambar reklame. Nah, tugasnya yaitu menggambar reklame. Kalau tadi kan contoh-contohnya, produknya, kemasannya, bentuknya, jenisnya, syaratnya. Nah, sekarang Bapak memberikan tugas pada kalian, yaitu kalian membuat gambar reklame pada buku gambar, ya. A4 boleh, A3 boleh, A4 boleh, terserah. Di rumah anak semua, di masa pandemi ini kita selalu harus tetap belajar, karena Pak Asbadi adalah guru seni budaya, guru SPDP di SD Bima Kota Cirebon. Yes, oke, sing laka padane. Ya, tetap memberikan tugas pada kalian membuat gambar reklame bebas tentang susu, tentang kemasan suatu produk makanan, minuman, ikan sarden boleh. Silakan, ya, diwarna, ya, diberi warna. Silakan menggambar sebagus-bagusnya. Oke, paham? Baik, anak semua, sampai di sini dulu mungkin materi dari Pak Asbadi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan datangnya dari diri kita sendiri, ya. Tetap patuhi protokol kesehatan pemerintah. Menggunakan masker, mencuci tangan,
selama 3-5 detik menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian kita menjaga jarak dengan teman kita, baik itu di lingkungan rumah, lingkungan tetangga, maupun kita di masyarakat, ataupun kita belanja-belanja di mall dan lain-lain. Demikian dari Pak Asbadi. Mohon maaf atas segala kekurangannya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.